Hey yo, balik lagi sama gue Junet di Behind the Curtain dan ada Bastian. hari ini kita kedatangan Oza Rangkuti yang udah kali ketiganya hari ini syuting. Iya. Respect. Respect. Tepuk tangan dulu teman-teman. Oza Oza Rangkuti. yang sebentar lagi akan menggelar tour Jaksel Apocalypse Yes. special show-nya. Sebelum kita mulai, gimana hari ini syuting 3 kali bang? Ya ini kan dalam proses gua ya tadi menamatkan YouTube Maple ini ya. Kayak Raja terakhir ya. raja terakhir gue tinggal belum ke Diksi aja programnya Sarah. Kalau udah ke situ berarti gue udah selesai dengan Maple dan dapat hadiah saham kalau nggak salah ya. Ada dia. Iya. Sama satu kafling lah di Alam Sutra. Nah, iya. Oh, spesifik Alam Sutra. Spesifik Iya. Alam Sutra. Dan ini juga senang sekali bisa ke Behind the Curtain ini ya. Karena ini kan di seluruh YouTube mungkin ini apa ya, kayak combo host paling introvert ya di sini. Iya. Behind the Curtain ya. Bos paling Iya. Kalian siapa namanya? Kenalan dulu dong. Kita belum. Oh iya. Bastian. Oza. Ya, gue Junet. Oh ya, June. Iya. Ya emang paling introvert sih. Betul. Kita Emang jangan nggak usah diliatin mukanya lah gitu. Iya. Mungkin kalian host pertama yang kayak begitu di YouTube Indonesia. Daftar muri deh menurut gue. Ada pasti. Iya, bisa mungkin ya. belum ada loh selama ini ya kan. Benar juga sih. Muri Kuswoyo tuh. Nice. Emang lucu nggak mesti in frame gitu Nggak mesti menurut in frame. Junet kan suara gue udah punya komedi nih, nggak harus keluar muka kayak lu pada. Nah, gini rasa jadi Oslo ya. Iya. Tapi untuk menyambung syuting yang kali ketiga hari ini, terus nanti kita akan bahas Jaksel Apocalypse Ya. juga. Cuma sebelumnya akan memulainya dengan Pertanyaan ringan-ringan dulu. pertanyaan yang ringan Iya. dulu aja. Iya. Menurut lo Oplas tuh perlu nggak sih untuk selebriti? Untuk apa? Selebriti. Untuk selebriti oplas ya. Iya, oplas. Operasi plastik. Menurut gue gini, kayak operasi plastik itu nggak masalah buat selebriti. Oke. Kalau lo artis K-pop gitu, di luar itu menurut gue nggak perlu lah ya. Tuntutan pekerjaan kan kalau itu. Tapi kan itu profesinya Dr. Tompi juga. Dokter Topi operasi plastik. Maksudnya dia bisa bikin Kecantikan. operasi. Oh gitu. Bisa. Klinik. Oh iya. Kliniknya gede by the way. Iya. Klinik, abis itu depannya ada rumahnya gitu. Dia bisa operasi juga kan? Oplas Bisa. Iya. oplas juga kan? Bisa. Oh kliniknya gede. Klinik gede. Sama kayak badan dokter Tompi, lu mau ngomong gitu kan? Lu gila, janganlah nih. Gak usah nyenggol-nyenggol orang, maksud gue podcast saya kali. Janganlah kayak gitu-gitu. Iya, berarti operasi plastik gak apa-apa lah selama konsensualnya jelas gitu. Iya, nggak apa-apa. Tapi perlu gak selebriti di Indonesia deh? Perlu ya kalau kita katakan perlu mungkin nggak ada yang perlu ya, tapi kalau pengenan mah nggak ada masalah juga gue kalau mau oplas Oke. gitu kan. Oke. Berarti ada ini opini gue aja ya. Mm. Berarti ada sesuatu yang salah dengan apa yang dia lihat di cermin berarti ya. Kalau dia mau untuk operasi plastik ya bener juga sih. Iya kan? Berarti ada yang salah dari ciptaan Allah gitu maksud lu. Net dan kayak gitu Net. Gila ya. Lu udahlah. Yang biasa-biasa aja gitu menurut gue. Ringan sih. Ringan. Nah, sebagai tadi sempat Junet bilang lu sebagai salah satu tamu yang paling sering datang ke Maple. Ya. Mungkin total udah 6 kali. Iya, Total gue ya 7 sekitar kali ya 6 kali bener 6 kali kayaknya. Rewind aja udah 2 kali. 7 sama Trick Room, iya. Rewannya udah 3 kali. 3 kali ya? Rewind Yang gua ketiga tiga. bareng Sendiri, Aji Pratama. Adriana bener. Colby. Bang Adri. Sama Adriana Colby. Yang dimana bajunya sama kayak episode pertama. Nah, Itu namanya callback gitu. nah namanya. iya itu namanya callback. Callback, emang respect. Ada sisipan teori. Jujur dengan keseringannya itu kita jadi bingung mau nanya apa lagi nih. Tuh. Iya. Jadi makanya kita akan memberikan pertanyaan yang mungkin belum pernah ditanyain. Iya. Pertanyaannya adalah jadi bagaimana lu melihat sang adik lu jalan sama Gusti Will? Itu belum pernah ada di Rewind tuh, Net. Iya. Nggak ada tuh keluar di Rewind tuh pertanyaan itu. Awal-awal traumatis gitu. Awal-awal traumatis gitu. Karena kan lu juga harus bayangin jadi gua gitu kayak gua harus terbiasa dulu nih kayak mantan abang gua dulu Anya Geraldine nih ya kan. Jadi Iya kan? Ada barometer akhirnya kan. Iya, jadi Maksud gua kayak portofolio keluarga oke tuh ya. Oke, jadi kayak gue punya standar calon ipar gue segini nih, Anya Geraldine karena datanglah dia dengan Gustiwi pada waktu itu dan gue tanya ke bokap gue kayak, "Pah, ada nggak kemungkinan adik gue nih anak pungut gitu?" Jangan-jangan nggak sampai segitu ya Gusti. Maksudnya kayak ya gue shock tapi memang ya dia sosok yang menyenangkan kalau dibawa-bawa ke tongkrongan. Kayak dia ke anak-anak stand up tuh kita ketawa-ketawa gitu. Bahkan kemana fun fact dia
datang ke pembukaannya Ketawa Comedy Club kan, terus ditodong aja disuruh naik sama teman gue yang MC gitu kan. Iya, Gusti open mic akhirnya. Iya, gitu terus kan. dia nggak nyiapin apa-apa, terus pecah itu 15 menit, 20 menit gitu, gila banget gue bilang. Menurut lu dia kompeten gak sih jadi stand up comedian? Dia kompeten, dia lebih lucu dibanding dia nyanyinya enak menurut gue gitu. Bercanda lagi Gus, aman. Orang nunggu break antar lagunya ya. Iya. Tapi lu merestui nggak sebagai seorang abang? Gua merestui lah. Iya, Kayak lu juga bukan tipikal yang kayaknya ngatur apa masa depan atau rencana Iya, saudara lu kali ya. dan mendingan punya ipar kayak Gusti daripada punya ipar kayak Davina Karamoy gitu kan, mas gua kan. Jadi nggak ada risiko ipar adalah maut kalau. Iya kan. Tapi yang go public bukan cuma dia sama Gusti doang. Belakangan ini juga Oza udah go Betul. public. Ini nih, Betul. ini relationship nih akhirnya. Dimana Iya, kan? pasangannya juga dari ranah entertainment ya. Iya. Luar biasa. Penyiar di Jack FM. Penyiar di Jakarta. Tapi lu Sampai- pernah ini nggak? Lu pernah tahu lu masuk berita gosip nggak? Itu dia. Alam Beturah gitu-gitu Enggak, ya. bener, ada ini, ada Ada yang bener loh. Sumpah, Ada. kasih Kita buka. Respect. Nih, kita bacain judulnya. Oke. Komika Oza Rangkuti pamer pacar baru selebgram cantik Aisyah El Rahmansyah, nama lengkap bos. Netizen hati-hati jadi sasaran. Ah, Itu. kenapa sih tetap tentang itu ya? Pada ujungnya tetap tentang netizen ya. Iya. mak- Kasih makanya. kasih tunjuk dikit. Iya. Putar balik coba. Boleh deh. Tuh, beneran Hops ID. Hops tuh. ID, iya. Oke. Komika Hati-hati. Oza Rangkuti pamer pacar baru selebgram cantik. Emang lu pamer, Bang? Ya kalau pamer kesana kayak, nih cantik gak nih? Kesana kayak begitu ya. Padahal nggak juga gitu loh. Juga. Padahal coba ya Instagram lu gitu. Atau lu emang share di Instagram juga kan berarti? Itu Instagram, YouTube, dan TikTok dan Twitter kebetulan memang. Oh emang semua aja ya? Iya, tapi yang fullnya di YouTube. Yang fullnya di YouTube. Gak cuma satu platform. Ya pamer sih itu kan. Itu pamer tadi, oke, iya. Itu pamer sih. Hops ID. Bener loh Hops ID, bener. Sorry banget nih ya. Mungkin yang nulisnya juga waktu itu kayaknya udah cuma platform sih ini. Iya. Valid kayaknya kalau kita bilang pamer. Pamer, ya. Iya, Pamer bener. deh. Tapi juga kita punya info juga kalau di Java Jazz kemarin double date. Di Jawa kemarin double deh. Double date. Iya. Sama dengan sang adik, dengan Gusti Will. Karena kan karena gue Java Jazz tuh ada podcast di Day One kalau nggak salah, di salah satu stage-nya gue sama Sastra. Nah terus si adik tadi kan perform dia, si Gusti tuh perform. Si adik. Maksudnya si pasangan adik saya tadi kan perform gitu. Jadi saya nonton juga di Java Jazz gitu. Dia tuh yang ceritanya itu ya nge-guide penonton itu kan. Dia ingat gak si Gusti cerita di Java Jazz tuh dia nge-guide penonton waktu soundcheck jadi diatur gitu kayak. Emang iya? Iya. Oh gitu. Jadi dia waktu kalau misalnya banyak tepuk tangan di hari itu waktu Gusti ulang tahun. Iya. Ulang tahun. Manggung. Gue inget Nehru kemarin ulang tahun soalnya. Manggung. Itu udah di brief. Itu udah di brief awal ya kan waktu soundcheck. Jadi iya. tipu-tipu Instagram story mah. Instagram story. Iya, Iya. Instagram story. Iya double date. Emang direncanain itu atau gimana? Enggak, emang ya karena gua ada kerjaan dan kebetulan Gusti perform juga gitu kan. Jadi ya kita nonton lah pada saat waktu itu. Ketemuannya nggak sengaja Ketemuannya aja. di sana dan gua udah tahu pasti Gusti datang karena dia main kan. Ya udah gua ke stage-nya aja waktu dia main. Kayak begitu. Java aja sih double date di Java aja. Java Jazz, Romantis iya, ya. romantis. Next kita pengen Hammer Sonic tapi Kayaknya sih gandengan tangan sambil denger Sepultura sih. jarang Cocok kan? ya. Jarang kan? Tapi rasanya jatuh cinta di umur 30 gimana, Bang? Ini. Lo kalau kata sastra kalau mau bahas cinta bantal harus di sini nih. Nah, baru keluar Iya. ya. Rasanya jatuh cinta di umur 30-an. Betul. Mungkin mirip-mirip lah dengan usia belasan sebenarnya, cuman berubah jadwal, berubah tempat ngedate gitu-gitu aja sebetulnya. Sama-sama aja sih. Sparksnya masih sama. Sparksnya masih sama seperti usia muda lah. Bisa Biasanya dikatakan. kalau ngedate tuh ngapain? Kalau ngedate ya Sama kayak usia-usia 20-an yang kayak Blok M gitu gak sih? Blok M Kemang ya, cuman bedanya kayak kita nggak makan gultik lagi, kita Miss Jackson sekarang gitu kan karena udah dewasa nih gitu. Iya. Itu enaknya mungkin di usia 30-an ya. Dulu kan harus minta duit orang tua dulu gitu ya kan. Tapi itu ngaruh gak sih untuk premis atau materi stand up lo?
dari Dari yang tadinya Iya. mungkin sendiri, terus lu akhirnya sudah punya kekasih nih. Iya sih. Jadi ada premis-premis baru nggak? Adalah pastilah, bertambah lah pasti. Kan kejadian-kejadian hidup pasti kita masukin kalau ke stand up lah ya. Mm-mm. Dan itu akan jadi salah satu materi di Jakarta Apokalips. Akan ada pembahasan sedikit-sedikit ke situ Oh, ada. juga. Ada. Akan ada. Di Oza yang biasanya bahas Jaksel jadi bahas percintaan juga. nih. Yoi. itu udah dilakukan sama Erwin Wu sih sebenarnya, cuma Nah, ceritanya Itu lebih ke beda sih. Beda ceritanya. Beda. Iya. lu punya tanggapan gak Bang soal Wah, no comment saya itu tuh. Saya mending bahas Pilpres, mending bahas itu saya. kan sempet ini ya, kita sempet nonton video apa dia manggung di mana sih Bas waktu itu? siapa Erwin Wu? Bukan Erwin Wu. Stop dengan Erwin. Oh, udah beda ini. Dia manggung di Post Blok. Oh iya di Oh ya di Post Post Blok. Yang di tengah-tengah set itu lu main jadi drummer. Main drum Iya, selagu main- It's Just main That drum ya. selagu. Itu kalian emang sedekat itu gitu. Akrab, dan gue kayaknya pas dia awal-awal bikin lagu itu gue udah denger dari pertama, dan gue itu juga nggak persiapan. Gue datang ke Post Blok terus gue minta di situ on the spot kayak main drum dong lagu apa It's Just That aja gitu. Akhirnya main lah gue di situ. Tapi lo emang hafal semua lagu-lagunya dia ya, berarti lo. Iya, tapi mungkin It's Just That yang gue masih paling hafal lah pada waktu itu. Sekarang kadang yang baru-baru dia udah, ya gue taunya denger di Spotify gitu, nggak denger dari awal banget pembuatannya. Tapi emang kalau di rumah tuh hubungan lo sama Ovi sama Dea tuh emang kayak kita nongkrong kayak temenan gitu gak sih, atau Itu kayak akrab sih, kayak gue akrab banget sama Dea akrab banget sama Ovi, gue mau Ovi kurang gitu, kurang lebih gitu. dinamikanya begitu. Oh dia tuh jadi di tengahnya. Di gitu tengah, ya. di tengah. Itu- Tapi itu- gue sama Ovi juga sekarang mulai akrab lagi lah. Ovi sama lo gak akrab dari lama berarti emang. Iya, kita kayaknya. kecil akrab kayaknya pas SMA deh mulai terpisah, karena iya. kayak dia ke 70, gue ke 46, jadi kayak agak berbeda itu Beda, lifestyle-nya. Iya, kebanyakan cowok-cowok tuh gua nggak punya kakak atau adik cowok sih. Lu anak cuma- tunggal ya? Nggak ada punya adik cewek, Satu. satu cewek. Oke. Terus kayak ya akhirnya mungkin kayak lo sama dia akrabnya kayak gitu kali ya. Tapi gua nggak pernah tahu tumbuh kayak gimana sama abang gitu, Oke. atau punya adik cowok tuh nggak pernah. Jadi denger cerita teman-teman gua tuh emang ada pergesekan gitulah. Antara anak pertama sama anak Iya. kedua yang cowok kan, iya. Iya. Kayak biasa selalu kayak gitu. Bahkan terakhir Uwan kesini tuh ceritain soal, kan dia satu band sama adiknya juga kan di Juicy Lucy itu, Oke. si Dennis itu. Dia emang nggak pernah ngobrol sama adiknya dari SMP katanya. Selain soal band doang gitu kalau sekarang Selain mungkin. soal band ya. Iya Dan sih. sangat berbeda juga sih, dua kutub yang beda, kayak si Uwan yang cerewet terus adiknya yang introvert gitu sih Dennis ya. Iya. Nah itu tidak tercermin di keluarga lo. Gua sama maksudnya. Ovi ya. Dan gue juga bilang sama Ovi kan, kayak kita nggak harus kayak sampai seakrab Marlo dan Marco gitu, nggak harus lah gitu. Asal jangan serenggang Noel sama Liam, gak lagi gitu kan. Jangan sampai berantem ada aja deh sih. pokoknya. Kayak abang ada cowok kalau diem-dieman malah itu lagi nggak ada masalah sebenarnya mungkin ya. Iya, malah gak ada masalah. Tapi kalau kalau boleh dibandingkan nih, kalau bisa dibandingkan, kedekatan lo itu lebih akrab lo sama siblings lo atau lo dengan teman-teman lo di Ketawa Comedy Club? Kedekat. Ya kalau kuantitas ketemu, kuantitas nongkrong pasti sama teman-teman di Ketawa Comedy Club ya. Tapi kalau keakraban ya cerita-cerita kehidupan atau apa ya pasti lebih ke keluarga lah. Beberapa hari lalu ya gue tahu Ketawa Comedy Club kan dia akhirnya Kemarin hadir kembali. Comeback lagi. Comeback stronger. Yang tadi ada Gusti itu kan. Yang di sana. Gusti naik tiba-tiba. Itu hari pertama itu, day one itu. Sampai akhirnya bisa kembali hadir lagi tuh ceritanya gimana? Berarti pindah tempat berarti Bang? Pindah tempat. Jadi kan dulu tuh Ketawa tuh di dalam pom bensin gitu, Antasari kan. Nah terus gue tuh suka setelah Ketawa tutup bla 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 segala macam, gue suka nongkrong di Tori Bar Fatmawati. Nah salah satu ownernya Tori Bar tuh Rindra Dana, stand up comedian juga kebetulan. Nah dia nawarin gue di bawah nih ada ruangan, kontrak gue habis udah kelar, bisa muat buat 100 orangan lah, lu mau bikin comedy club nggak? Nah langsung lah gue hubungin lah mau Sidik dan dia tertarik, akhirnya udah cepet aja itu kita meeting segala macem, akhirnya jadi lah. Baru pembukaan, baru soft opening sebenarnya, ntar Agustus kayaknya yang real launchingnya Ketawa Comedy Club. Oke. Tori Bar tuh
dulu sempat ramai juga ya kayak Baru siapa? ibu. Baru ibu. Baru wota itu wota-wota yang punya duit ya, tapi ya bukan yang mangkal depan FX nungguin member pulang nggak ke Tony Bar itu. Heeh. Kalau nggak salah tuh PAM gitu-gitu nongkrong di situ juga ya. Itu ya tokoh-tokoh perwibuan Jakarta Selatan sih ada di situ ya. ada di sana sih. Berarti kalau misalkan Ketawa Comedy Club itu juga bisa dibilang semua berawal dari situ ya buat Oza Rangkuti ya. Iya, dan buat beberapa teman-teman gue juga dari Ketawa banget dulu. Yang seangkatan lu berarti? Yang sangkatan gue di Ketawa. Iya, yang merintisnya Ah. kurang lebih sama deh. Kalau masuk komunitas mungkin teman-teman gue duluan, tapi kalau masuk Ketawa yang bareng gue ya itu Rais, Ilham, Sukraj, terus ada nama Yuda Yuts gitu-gitu. Mereka lah dulu yang ya kita lah yang iniin Ketawa dulunya, karyawan-karyawan Ketawa Club. Lu bisa pertama kali masuk stand up tuh kayak gimana sih? Gue dulu di Stand Up Indo Jakarta Pusat kan, open mic gue. Apos dulu yang kayak, bang lu mau naik nggak gitu, Apos Utagaul tuh. Awalnya berarti dari konten-kontenan kan? Enggak, gue belum kenal sama Apos. Jadi gue datang ke sana sebagai stranger, dia nanya sama gue, lu mau naik nggak? Gue bilang, gitu. gue belum bisa, jangan deh nonton dulu. Gue minggu depan aja naiknya. Minggu depan gue datang lagi, Apos nanya lagi kayak, ayo lu minggu ini naik. Lu kemarin udah bilang, udah gue naik itu langsung. Lucu. Wah ngebom parah itu. Gak ada yang ketawa. Gak ada yang ketawa itu. Berarti Gusti lebih baik ya berarti. Iya. Kalau dari track record Gusti lebih Iya, baik. Gusti ya. sih Gusti langsung pecah banget kemarin itu bener-bener Debutnya sih kacau. gemilang ya. Debutnya gemilang. Kalau dia seriusin berbahaya itu sebenarnya. Berbahaya itu dia. Apa sih materinya dia bawain apa sih? Dia kayak ya being Gusti aja, tau gak sih lu? Ya udah ngeceng-cengin orang gitu. Begitu ada orang ngomong ditanya terus dicuekin sendiri kan dia suka gitu-gitu kan. Udah begitu-begitu doang, nggak ada hal spesifik sebetulnya. Ini ya berarti riffing. Riffing bener, riffing full itu riffing. Lu lumayan hafal ya? Iya, Lu iya. lumayan hafal. Kemarin kita habis interview Dani Beler. Oh iya, gue lihat potongan-potongannya tuh. Dani Beler kan dia teori banget kan. Guru komedi dia memang. Nah lu, dia. nah kalau cara lu berstand up tuh kayak kalau Dani Beler kan teori banget ya. Iya, Terstruktur. terstruktur. Nah lu menerapkan itu enggak? Gue cukup menerapkan sih, karena emang kayaknya harus menerapkan deh. Kayaknya nggak banyak yang bisa stand up tanpa teori. Kayak Kang Soleh tuh mungkin salah satunya Nah, kayak iya. dia naik udah blar aja gitu. Kayak Gusti kemarin juga naik udah langsung blar aja kan. Gue kadang kayak gitu, tapi kadang gue juga masih pakai teori apa nih ininya apa itunya apa masih kayak begitu. Karena untuk menjadi komika itu fundamental aja kali ya. Biar lo naik ke panggung terus lo tahu harus rumusan apa yang lo pakai kalau misalnya Iya, ya kan bawain materi gitu. Mungkin akan ada orang-orang emang ya sama kayak Ronaldo sama Messi kalau perdebatan orang kan, yang satu emang terlahir dengan bakat, yang satu nih emang harus kayak belajar dari awal gitu. Ditempa gitu Ditempa. ya. Si stand up lo tuh gue tuh lumayan nge-track gitu sih. Tapi gue emang kenal Oza Rangkuti itu awalnya dari podcast Kesel aja ya awalnya kan. Dulu kan sering kayak bikin apa sih Video apa namanya konspirasi gitu kayak, overthinking ya namanya itu. Itu sekarang udah bergeser ya fungsinya, udah nggak ada lagi ya. Overthinking udah jarang. Itu udah lama jarang, soalnya bikinnya itu berhari-hari itu. Iya makanya yang lamanya tuh di mana? Di craftingnya atau Di ini editingnya? lamanya di craftingnya, dan memang gue dulu mencarinya emang topik-topik yang overthinking beneran gitu, yang memang kita pertanyakan. Sebenarnya kan gue bisa aja bikin kayak overthinking tentang gunting, kenapa ya gunting ini harus bla bla, tapi kayaknya nggak menarik gitu. Gue pengen yang emang kita pun bertanya-tanya gitu sebenarnya pengennya ya. Kayak terakhir gue pengen bikin tapi belum jadi, udah ngaret berapa bulan, kayak overthinking tentang kaca di dalam lift. Gue pengen bikin kayak kenapa harus ada kaca di dalam lift, siapa yang pengen dandan di situ gitu-gitu. Itu aja belum gue sentuh sampai sekarang. Iya, gue agak lupa tapi gue ikutin banyak sih, kayak emang dikupas misalnya dari satu topik bisa nyasar ke onde-onde lah apa kan bisa kayak gitu kan. Kayak emang jebrak banget gitu. Tapi bisa dibilang yang paling pecah itu waktu lu nyindir McD nggak? McD Sarina Di emang Sarina. Oh iya, iya. Soalnya gue dari zaman itu gue udah feeling ini McD berapa tahun lagi bakal pro Israel nih gitu, udah ada. belum. Udah ada prediksi. Enggak, waktu itu kan Covid kan, dan Covidnya masih yang Covid banget. Ngerti gak sih lo, yang kayak dulu lu ke Alfamart aja merasa bersalah gitu kepada dunia gitu dengan lu keluar rumah kan. Nah tiba-tiba ada orang ke McD Sarina, terus diwawancara dong sama TV kalau nggak salah, kayak Mbak ngapain kesini gitu. Ini waktu itu McD Sarina mau tutup, terus orang datang kan, Mbak ngapain kesini gitu. Ini kan lagi Covid. Iya mas, saya banyak kenangan soalnya di sini gitu. Kenangan apa?
saya dulu skripsian di sini. Ya elah maksud gue pikir lu apa kayak dilamar gitu sama cowok lu ya, atau ketemu sama bapak lu yang hilang bertahun-tahun, oke lah skripsian anjir. Iya kan? Itu yang bikin gue sebel dan gue bikin lah podcast Kesel Ajaib. Kayaknya gak hanya gue deh, banyak tau yang viral Iya, pas betul. pas pandemi itu. Bintang Emon juga salah satu yang bikin video tentang pelanggar COVID terus ini juga kan. Wah di masa-masa Covid doi sih lumayan ini ya. Iya banyak banget. Megang sih. Dan itu. gue juga beberapa kali viral pas COVID. Jadi gue bisa bilang kayak, ya gue pengen ada COVID lagi. Gak bercanda ya, kagak. Gak sampai segitu. Maksudnya gue pengen viralnya lagi tapi gak pengen ada lagi pandemi lah. Kita balik lagi ke Comedy Club kan. Dari klub ya. Akhirnya kembali lagi Ketawa gitu Comedy aja, Club. Ketawa Comedy Club. Sekarang vibes-nya gimana menurut lo? Sekarang itu lebih, ya maksudnya orang-orangnya masih sama dan ruangannya juga nggak jauh beda, tapi kita lebih proper lah sekarang Ketawa Comedy Club. Kita bisa nyediain digital filenya, misalkan lu bikin nih, misal lu mau bikin trick room off air gitu di Iya. Ketawa, nanti itu bisa kita jadiin video yang udah include sama editing juga, kita kasih ke Maple. Terserah kalian mau itu lu jual atau lu mau upload di YouTube, itu Ketawa udah nggak nyentuh lagi gitu. Itu salah satu benefit baru lah dari Ketawa yang kedua ini Oke. gitu. Terus Tapi setelah kayak kemarin udah sempet kembali hadir tuh. Kembali dengan hadir. Soft launchingnya. Soft launching. Berarti agenda ke depannya itu masih diraba-raba atau lu sama Bang Mosidik udah punya Iya. plan-plan juga? Di Agustus kalau nggak salah baru dia mau acara berbayar. Sebelum itu dia maunya udah open mic dulu nih, kita ngetes ada kendala nggak, mungkin audionya atau kayak cara kita nge-handle eventnya udah beres apa belum. Nah nanti begitu Agustus mulai baru kayaknya itu mau dibikin aktif bener-bener. Pelang Ketawa Comedy Club-nya juga belum dipasang sampai sekarang, nunggu sampai Agustus dulu. itu tuh community, berarti masih tetap community yang pegang ya atau Itu yang pegang ya kita sekarang mau sidik dan ya mantan-mantan karyawannya yang dulu gitu. Berarti lu di sana masih ini peran lu berarti sebagai apa kalau di Ketawa Comedy Club sekarang, Bang? Peran gua sekarang tuh gue nanti pengennya gue jadi kayak, ya kalau bahasa startupnya kayak head of digital content gitu lah anjay. Gue pengen kayak YouTube, TikTok sama IG-nya Ketawa tuh gue yang ngedirect Yang gitu direct, ya. ibaratnya. Nggak selalu gue yang muncul, kayak Tiara di sini gitu loh, produser segala macam gitu. tapi gak selalu harus lo yang muncul. Tapi nggak selalu harus di gue sana. yang muncul. Kalau kita tarik mundur ke belakang nih, Betul. Lu nggak belatin gue mulu nih. Lu nunggu gue yang bacain ya. soalnya di sini tulisannya bahasa ya. Gue juga yang sikat. Ya udah gue ada. Bagi tugas lah. Tugas Iya. dah. Heeh. Gue tadi nunggu-nungguin aja nih apa nih maksud lu? Ini Bang kalau berdua begini nih. Kalau Tiara kan enak sendiri. Iya, kalau berdua ada konflik-konflik Ada kecil konflik-konflik gini memang. ya. Iya. Ntar lu mana nih? Nah, kalau kita tarik mundur lagi nih, Oza kan dulu sebagai salah satu drummer band hardcore yang eksis. Nah, Di skena inilah sebenarnya lumayan megang ya Net ya. Lumayan gue Piston. tahu bandnya, gue Tahu. ngikutin bandnya ya. Karena rilisan Lawless juga kan. album pertama Album ya, pertama, Lawless ya, itu. Nah, apa nih pertanyaan? Pantas gak in frame ya kalian ya dengan kualitas nge-host kayak begini ya. Iya. Lu lempar premis dulu nah. Lu Iya, bikin dia kalimat. dia ngumpan ke lu Net maksudnya. Mending gue yang ngumpan sih akhirnya tadi. Kalau tahu kayak gini. Nah, pertanyaannya misalkan nih Oza dengan gaya stand up-nya itu kita apa yang ngomongin itu ya? Kita bandingkan. Kita bayangkan Oza dengan kita gambarkan kita nggak ya? gambarkan sebagai seorang musisi. Mm-mm. Nah, lu tuh gaya stand up tuh kayak band apa sebenarnya, Bang? Oh, misalkan komedi gue itu adalah band, Betul. itu adalah band apa gitu Band ya? apa? Atau penyanyi lah. Penyanyi ya. atau penyanyi. Lokal. Komedi atau konten? Nah, Persona kali Persona. ya? Persona. Persona ya. Iya. Gue mungkin lebih kayak Hindia bisa gue katakan. Iya. Karena kayak ibaratnya deep tapi banyak yang sebel gitu kan. itu. Deep tapi banyak. Deep tapi banyak yang sebel. Iya. secara topik sih mirip-mirip ya. Mirip-mirip mental health juga kan. betul. Iya. Oke, Bernadia kan deep tapi so far belum ada nih yang sebel nih ya kan. Iya. Tapi bakal ada nggak? Bakal, maksudnya pasti ujung-ujungnya ada aja yang disebelin sama orang. Mau seberapapun Sebagus positif apapun lu ya. bikin ya kan, pasti akan ada. Sedikit-sedikit tapi kalau dia kayaknya nggak akan banyak deh. Bernadia hatersnya menurut gue. Lo Hindia ya. Gue Hindia gue.
Tadi kita Bukan Fizz berarti. bukan Fis. Fizz dulu kan, dulu gue politik banget tuh sempet tuh. Nah itu mungkin gue dulu tuh. Ya bener, transformasinya mirip-mirip. Mirip-mirip. Dari Fis ke si Baskara, dari Fis ke Hindia. Betul. Ya, mungkin lebih ke Baskara aja kan. Lebih ke ya. Baskaranya. Berarti Oza sebenarnya Baskara. Harusnya sama dengan Baskara deh. Nah. Tadi kita sempat berspekulasi ya, kira-kira siapa ya? Iya. Dari pertanyaan ini jawabannya. Lo sempat Kalau gue sempat kepengen kayak Afgan mungkin. Afgan ya, iya. Kalau Enggak gua- ya? Enggak, Bang. Kurang kayaknya, belum. Pasto sih gue. Pasto, aku pasti kembali ya, aku pasti kembali. Pastonya masih ada Bayu Risa lagi sih. Masih agak komplit tuh. Pasto awal ya. Pasto awal. Pasto awal. Awal. Iya. Itu tuh asuhannya Bunda Maya kan. Bunda Bunda Maya. Kenapa lo berpikir Afgan? Karena wah, lu beropini lagi gua. Nah, Lu jangan pancing gitu, Oh, iya, Bang. iya, Kita iya, kan iya. introvert. oh iya benar. Menurut lu kenapa lu enggak Afgan? Nah karena kan gini kan lu bilang Afgan gitu, kayak gue cerita di Maple tentang virginity gitu, kayak ya gue masih perjaka, berarti kan ya gue aja belum melepas panas asmara gitu. Melepas panah asmara ya, melepas panah asmara aja gue belum gitu. Tapi di usia 30 ini kan lu udah terima kasih cinta. Kan? Udah sih, iya. Meskipun melalui percintaan yang cukup sadis ya. Iya. Dan cinta gue juga bukan cinta biasa gitu, maksud gue ya kan. Jadi asik nih emang. Komedi nggak kelihatan muka kan enak ya, lebih bebas ya untuk mengeluarkan. Gak usah di framing. Nggak usah di Emang nggak ada. framing. Iya. Gitu sih. Untung dapet tadi tuh anjir. Gue juga jadi nyari kan, lu mulai jadi ngelempar lagi. Malah gue mulai lagi tadi. Maksud gue kosongan gitu kan. Tapi kalau disandingin sama India, sama Baskara masuk lah. Karena Oza Rangkut ini salah satu stand up comedian yang sering bikin klarifikasi. Betul. Iya, sama kayak Baskara kan. Dia Sama. mungkin band Fizz Baskara kayaknya yang paling sering kali bikin klarifikasi. Iya. Ya. Sering mungkin enggak, cuman diingat. Diingat. Iya. Iya. Ada aja gitu yang dibingkai lah gitu, Iya. apalah. Terakhir kan kayak apa konsernya itu apa namanya? Satanis Iya kan. gitu. Iya, Sakatonik. Lu pernah dituduh satanis enggak, Bang? Satanis belum sih, belum. Semoga Make jangan sure aja, sampai. make sure Semoga aja. jangan sampai ya. Agak lucu sih sebenarnya. Mm-mm. Oh, lu masih ngikutin skena musik enggak, Bang? Gua terakhir angkatan Panturas kayaknya terakhir gue masih ngikutin tuh. Kayak Perunggu tuh sejujurnya gue nggak terlalu ngikutin Suara Kayu gitu. Paling ya Bernadia kalau sekarang yang kayak pas gue denger gue kayak anjir jago juga nih orang nih gitu. Kenapa jagonya apa kalau menurut lu? Gak tahu ya, kayak dia kan lahiran 2004 kan, Gen Z sebenarnya gitu, kayak ya mungkin gue satu shock juga ngeliat Gen Z berbakat gitu ya, dan enggak maksudnya banyak Nggak, tapi kayak liriknya menurut gue kayak gue waktu itu kayak interview di radio terus dia muter lagu, gue kayak anjir siapa nih bagus banget, ternyata lagunya Bernadia. Iya. Ini dia salah satu yang menjanjikan sih. Betul. Maksudnya dari secara materi. The next big thing ya. Udah pasti big thing itu, kalau udah jutaan yang nonton kan. Oh iya, dia sempat kena ini juga sih, sempat kena. Oh, dia juga sempat Kenapa dia? bersikutan dengan fans Fizz ya. Iya. Lah kenapa? Hindia sih lebih. Hindia lebih. lebih. Hindia. Oh, iya, Hindia, sorry. Soalnya albumnya Bernadia tuh kan judulnya Lagi pula hidup ini akan berakhir ya. itu Iya, Hindia. Oh itu Hindianya. Iya. Si Bernadia tuh apa? Sialnya hidup terus berjalan ya. Nah, iya. Oh, yang Jadi satu kayak lagi pula yang satu sialnya. iya. Ya Jadi kenapa kayak- harusnya collab aja kayak sialnya lagi pula hidup akan berjalan dan berakhir gitu. Nggak usah berantem, bergabung aja harusnya. Kayak Kus Plus featuring Krisye gitu ya, Iya. kisah sedih di hari Minggu kalau disuruh sekolah gitu kan. Nah. Jujur banget, sorry banget Bang, gua gak kepikiran. Iya, dan susah temanya itu. Kalau tadi Afgan masih enak tuh. Gua Iya. masih kebayang tuh. Heeh. Susah lagi. Iya. Iya, sempet tuh si Bernadia kena apa namanya? Hujatan lah. Sempet ya di Twitter ya. Sempet, iya. Tapi si Baskaranya justru support si Bernadianya. Pastilah, iya. Jadi Fans-fansnya aja yang rese kan pasti Iya. kan pada waktu itu. Bahkan dia terakhir diajak ke panggungnya Fizz kalau nggak salah. Oh iya. Nyanyiin ini apa berita kehilangan. Oke. Nyanyi berita kehilangan ya. Cewek kan tuh. Nah, itu Oh itu Bernadia kan. Bernadia yang isi ya. Oh iya. Gue relate sih kalau misalnya lu bilang disandingin sama Baskara karena pertama itu lu sering klarifikasi, terus lu juga pernah bikin fansnya apa JKT. namanya fansnya JKT Wota lumayan geram, Iya, terus sampai iya, akhirnya iya, lu iya. bisa, tapi itu gimana ceritanya lu bisa diajak ke acara SJW 48? Iya, nah
Jadi kan sebenarnya, nah ini agak traumatis juga sebenarnya, gue agak ganti posisi dulu. Oke. Jadi kan waktu itu ada, ya gue nyebutnya tragedi Payakumbuh lah, bisa Tragedi gitu ya, tragedi Payakumbuh. Nah tapi ternyata emang itu bukan Wota yang marah, ternyata setelah gue ngobrol dan kenal sama Wota ya, kayak itu ya netizen umum aja, yang mungkin hanya tahu Z juga personal JKT kan, emang Z mungkin pada waktu itu dan mungkin sampai sekarang adalah yang paling punya fame lah di sosmed gitu ya. Jadi yang nge-hate waktu itu ya ini aja, orang-orang umum aja. Nah gue itu bisa menjadi anggota dari SJW karena itu tadi gue nongkrong di Tory Bar dan mereka sering nyetel JKT. Mulailah gue terdoktrin kayak gue nggak minum ngangkat gelas, tiba-tiba gue udah ngangkat light stick gitu. Ya semuanya berlangsung begitu cepat gitu tiba-tiba. Karena sebenarnya kan videonya lo upload full ya. Iya. Di YouTube-nya Kesel aja. Itu masih ya 70% lah, ada yang gue buang-buang, ada yang gue cut juga itu sebenarnya, ada yang gue sensor juga kan. Oh, karena itu sebuah kayak langkah yang berani ya. Iya, balik masuk ke kandang singa itu sebenarnya. Iya, baru masuk ke kandang singa. Dan gue juga awalnya kayak, ayolah perform nih acara SJW nih, acara apa? Ya acara stand up tentang Wota gitu, kita lah yang tampil. Kan gue juga awalnya kayak, siapa yang mau beli tiket buat lu pada, juga sempat kepikiran kayak gitu kan. Tapi ternyata Wota itu ininya luar biasa, apa? Daya belinya luar biasa men. Yang acara SJW kedua tuh yang gua nggak upload karena SJW kayaknya mau bikin digital download, itu 300 tiket tuh kejual sold out aja gitu. Wota tuh sebenarnya luar biasa loh, kayak karena ternyata banyak Wota-Wota yang ya bervalue ya, nggak semua Wota mangkal depan FX nungguin member pulang. Dadah Shani, nggak semuanya kayak gitu ternyata. Tapi sebenarnya lu ngikutin JKT48 nggak sih? Gua baru ngikutin banget ya setelah tragedi itu. Iya. Pas itu sedang terjadi gua belum Wota itu. Enggak, belum sama sekali. Belum sama sekali. Setelah di hate itu barulah gue lumayan menjadi Wota. Kebetulan di sini ada linknya nih, apa kita putar aja kali? Masa full kita live reaction gitu. Iya, live reaction. Itulah stand up di acara Wota tuh. Perasaan lu takut tapi apa? Ada pas manggung tuh ada perasaan yang kayak agak takut gitu gak sih? Gue takutnya ya itu ya, gue takut ada yang bocor. Karena kan Wota tuh di Twitter tuh aktif gitu, makanya di panggung berkali-kali gue make sure kayak ini lu jangan pada nge-tweet lu anjing gitu. Dan gue takutnya karena itu pertama kali gue perform depan Wota juga kan, gue nggak tahu mereka kayak gimana yang bisa bikin mereka ketawa kan, apakah harus bercandain apanya nih dari JKT dan temanya juga full harus JKT 15 menit itu yang menjadi tantangan juga awalnya. Berarti lu belajar istilah-istilah baru tuh di situ ya? Bahasa Wota gue kan, dan gue kan berteman sama Rafli Tarigan, konten kreator Wota kan. Jadi gue udah bahasa Wota gue bisa gitu. Oh, sebelum perform pun lu udah hafal berarti. Udah lumayan tahu lah istilah-istilah Wota lah. Kayak gitu. Apa aja tuh? Gue jujur gak tahu sama sekali sih Wota. Waro misalnya gitu. Waro itu apa? Waro kayak kalau eye contact sama misalnya member di panggung nih, terus kayak dia ngelihat Bastian nih. Gitu doang sedetik gitu. Oh itu mah bahasa Sunda. Nah iya bahasa Sunda ya. Nah, tapi kalau digituin kayak Wota tuh udah langsung merasa bisa nikahin tuh member gitu. Padahal cuma kayak hai kayak gitu doang. Iya, langsung bisa nikahin. Di Waro. Kalau lu melihat fenomena handshake yang berbayar tuh gimana? Handshake berbayar, nah itu tadi bagi kita mungkin nggak masuk akal gitu kan. Iya. Dan bagi kayak orang umum pun mungkin nggak masuk akal gitu. Tapi bagi Wota itu worth it gitu. Kayak Rafli beli berapa ratus ribu buat video call 50 detik gitu kan, kayak Raf bukannya gaji lu UMR gitu mas gue, kayaknya banyak keperluan lain deh yang bisa lu kejar deh selain ini gitu maksudnya. Kenapa lu harus bela-belain buat ngobrol 5 menit ini sama member gitu kan. Bahkan handshake-nya tuh cuma 15 detik ya kalau gak salah tuh. Iya, kan? 15 detik iya. Dapat photocard gitu kalau nggak salah ya. Dapat photocard. Oh ya, jadi sebenarnya yang utamanya itu merchandise-nya itu. Cuma dapat bonus handshake. Iya, dan detik. Itu juga ngantri dulu. Mereka ngantri panjang dan antar handshake tuh ada waktu nunggunya dulu berapa detik gitu mungkin. Karena member harus pakai antis dulu kan. Ngalamin keringet Wota 20 orang kan perlu. Lu harus jaga kebersihan juga member gitu mas gue kan. Tapi lu bayangin kan dia di FX ya, mall kan. FX. Tenan-tenan Nike tuh merasa risih gak? Iya pasti. Ada kampus loh di atas FX tuh ada kampus. Ada binus. Lu bayangin orang mau menimba ilmu ketemu Wota tuh, wah, bisa resign itu dari kampus binus itu. Gitu. Tapi lu setuju gak kalau misalkan apa anggapan lu gimana melihat fans Wota dengan fans hardcore tuh
sama militannya nggak? Fans Wota dan fans hardcore bisa gue katakan sama militannya sih. Kayak acara jam berapa mereka udah datang dari pagi gitu-gitu kan. Militan banget, Wota tuh kacau. Tapi itu beneran cowok-cowok yang Cowok ini ya? ada juga Woti istilahnya kan. Kayak untuk Wota, Woti Oh, ya, bener namanya Woti. Itu apa itu? Itu Wota cewek, Woti. Tat cowoknya. Tapi emang gak terlalu umum lah, banyakan cowok-cowok lah. Banyak kan cowok. Dan usianya rentan usia yang lu Usianya teenager men, kayak ya 15 sampai mungkin 25 ya. Kayak ada beberapa yang kayak Rafli lah, mungkin udah 25 ke atas tapi masih mau Wota gitu. Tapi itu ya mungkin udah nggak yang kayak FX lagi, udah nggak yang muter-muter lightstick sih, udah enggak pasti mereka. Kalau yang aktif ke FX sih gue rasa ya usia muda ya. Lo sempet nonton JKT? Gue belum pernah ke teater, tapi gue di Pesta Porak itu gue nonton. Terus di mana lagi ya gue lihat JKT baru itu sih, baru di Pesta Porak doang gue nonton live. Menurut lo gimana? Kenapa akhirnya Wota sedemikian militan sama JKT? Iya ya, kenapa ya? Padahal kan kayak kenapa yang lain enggak gitu ya? Iya. Mungkin karena ya dia menjual halusinasi itu kayak handshake bayar, video call suruh bayar gitu kan, malah bikin orang tuh jadi lebih sulit digapai, itu malah mereka makin happy gitu. Mungkin apa nggak ngerti juga. menjual harapan ya. Iya, menjual harapan gitu. Tapi emang performance-nya karena kan mereka kan juga latihannya juga ekstrim ya. Jadi hasil yang di panggung juga udah ya luar biasa gitu, visualnya, dance segala macam memang gokil. Emang bagus ya. Emang bagus. Emang Lip sync performance. lip sync. Nah gue no comment kalau itu, karena kan gue bukan member ya, gue hanya penikmat nih, jadi gue gak bisa. Tanya aja. Iya. Gue juga agak takut sih tadi ngomongnya. Dan stand up juga Oza Rangkuti ini juga aktif di TikTok. TikToker. Instagram ya. TikToker. Ntar lu bang, gue ingin baca. Nah, tapi kan kalau lu bikin konten berarti lu apakah bikin skrip juga, bikin materi juga? Iya. Apa gimana? Skrip juga pastinya ya, dan itu yang lama sih, bikin skripnya itu yang lama. Syuting mah cepet ya, apalagi konten-konten gue akhir-akhir ini yang lebih simpel tuh bisa lah gue bikin satu sehari tuh bisa 3 gitu, tapi bikin skripnya itu yang agak lama gitu ya kan. Lip service tuh sebenarnya syutingnya gampang, tapi ininya yang lama. Mungkin lo ada saran buat gue lip service tentang apa besok-besok yang gue perlu bikin yang gue nggak kepikiran ya kan? Mumpung gue ketemu orang baru gitu hari ini. Lip service terakhir tuh yang gue inget lo bikin yang WhatsApp ya, WhatsApp. Orang yang matiin centang biru di Centang WhatsApp-nya. Instagram gak ada ininya, gak ada namanya. Instagram gak ada namanya. Iya. Gak ada prof pic kali maksud lo? Iya, gak ada nama profilnya juga. Hah gitu, gimana di login kalau Cuma nggak ada? username doang gitu. Oh, akun-akun bot gitu ya, Iya, akun-akun iya. bot gitu ya. Atau ya. second account. Second account udah ada. Oh, second Second account account udah ada. Kalau profile WhatsApp ya gak ada foto profile. Orang nggak pakai profile WhatsApp ya, Iya. boleh tuh. Kalau cewek nggak punya, kalau postingan nol udah. Postingan 0, Oh iya itu. postingan 0 belum sih, tapi terakhir ngomongin postingan 0 dihujat juga kan. Masa diungkit lagi kan? Iya. Tapi boleh itu juga gue bikin. 2 itu ya berarti ya. Iya, itu. Nggak pakai DP sama postingan 0 ya kan. Postingan nol. Kayak perlu gua tag CC Maple Media nggak harus kan? Nggak harus ya. Lu ikhlas kan ngasih. Apa. Di ide invite itu collab ya. tapi. Iya. Nah, berarti lu memisahkan itu dong, memisahkan premis apakah ini cocoknya buat stand up sama premis yang cocoknya buat konten di sosmed. Iya, karena kayaknya kalau buat stand up bahas tadi centang biru WhatsApp, bahas ini 0 kayaknya kurang greget aja gitu. Menurut gua kan harus hal yang lebih personal atau lebih pengen gua omongin lah gitu ibaratnya. Kalau di TikTok kan kadang ya yang WhatsApp biru itu bisa kita lebih-lebihkan mungkin, tapi kalau di stand up gua maunya ya itu yang emang gua pikirin gitu sehari-hari ibaratnya. Berarti pertimbangannya itu dulu dalam memisahkan mana yang cocoknya masuk ke Konten, mana yang stand up. iya, kayak yang menurut gue lebih penting buat diri gue pasti itu buat stand up doang udah, dan di off air gitu ya, bukan yang gue upload kayak Wota tadi. Kalau misalkan lu udah pakem nih, oke nih bakal masuk stand up gue, tapi lu bakalan sedikit keluarin buat konten gak? Apa lu udah ngejaga keep itu? Gue udah nge-keep itu sih, ya udah stand up ya stand up, TikTok ya TikTok aja gitu. Berarti di Jakarta Apokalips kita tidak akan melihat materi-materi lu yang udah lu publish di sosmed ya? Iya, Jaksel Apokalips Jaksel, tuh, Jaksel Jaksel Apokalips iya.
gue gak akan bawain lip service di situ. Tiba-tiba mau overthinking di situ. Enggak, iya. Bakal bahas ini kan percintaan di umur 30. Itu masih sabi. Kalau misalkan konten di BAP. Nah, berita akhir pekan ya. Nah, itu apakah lu kan kalau kita ngeliat kan baca berita terus lu respon kan? Iya. Respon itu apakah lu sudah tulis lebih dulu atau itu pure spontan? Nah, kalau yang monolog gue mungkin 30% spontan, 70 tuh dipersiapkan gitu. Karena kan kayak BAP awal pas gue masih monolog tuh emang view-nya bagus di USS kan. View kita emang agak turun semenjak ada Breaking Bad News gitu. Cuman ya nggak apa-apa, maksudnya bukan ada persaingan ya, tapi kan kayak orang jadi punya pilihan buat nonton berita sekarang ya nggak apa-apa juga gitu kan. Nah tapi gue pada akhirnya karena tour ini juga, gue udah nggak bisa nulis lagi untuk monolog di USS akhirnya. Jadi gue tariklah Sastra untuk jadi partner gue di BAP sekarang. Jadi gue sekarang juga sama kayak BBN, gue akan berdua terus. Harus punya partner. Iya, entah itu ada tamu atau enggak gitu. Berarti udah formasi tetap nih ya? Iya, di season 2 ini gue sama Sastra mulu gitu. Tapi episode BAP yang paling gue nikmati yang sama Dustin sih gitu. Sama Dustin pertama ya? Iya. Yang gue justru ini, kalau gue yang lu sama Jejo sama Mohan. Yang bertiga apa yang bertiga? Iya, itu kita ke kantornya. Iya. Mohan tuh emang tuh orang picky banget kan kalau soal podcast kan. Oh gitu ya? Mohan tuh menurut gue iya kayak gak sembarangan orang kayaknya. Tapi kalau ada Jejo mau dia. Itu pertama kali syuting BAP yang keluar itu buat nyamperin Mohan ke kantor. Di Tank Insomnia itu. Iya, Tank Insomnia itu. BSD. Iya deket-deket situ lah. Iya, Dustin gue paling nikmatin Dustin, dia tiba-tiba lagi ngebahas apa ya waktu itu yang congkel ini. Ini titik Honda Jazz ada titiknya, dia pernah nyolong itu dulu kalau nggak salah. Emang gak jelas anjir. Pernah nyolong titik. Gak jelas banget ya. Kenapa titik? Orang jadi suka ngetekin gue foto titik itu di Instagram sama Dustin. Titik Honda Jazz sama segitiga apa? Suzuki apa? Oh iya, Kata orang mahal, dijual 15.000 kan. Iya. Dan pas tadi kan kasus Payakumbuh kan gue sama Dustin juga itu. Ngemsinya sama dia kan. Abis gue blunder dia bukan nyapu cuman Pak tolonglah maksudnya kayak backup nih gitu, kayak tolong. Mungkin dia juga shock kali. Dia juga shock. Dia juga kelepasan lagi. Dan dia baru kemarin ke BAP lagi, gue tanya lagi tentang itu kan. Ente kenapa nggak backup waktu itu kayak? Saya juga bingung Pak kalau kayak gitu keadaannya katanya gitu. Dia stres juga, serba salah. Tapi kalau lu itulah. Kan BAP juga sempet kayak keluar festival musik gitu. Biasanya. Itu lebih susah atau lu lebih seneng kayak gitu? Itu lebih gampang sebenarnya tapi lebih capek ya. Dan yang susah tuh ininya kayak ya kita syuting di festival gitu, nyari tempat yang audionya nggak bocor itu doang ya kan. Kayak The Adams lagi main gitu gimana mau ngetek gitu ibaratnya kan. Itu paling tantangannya. Kalau tamu-tamu gitu lu yang pilih? Kalau tamu season 1 gue yang pilih, tapi kalau yang sekarang USS yang udah langsung provide. Iya kita kompetitor loh padahal ini. Kenapa gue membongkar rahasia-rahasia USS Fits di sini ya? Ya udahlah. Biar berapa sih bang? Aduh. Dapur sekalian. Dapur sekalian. Dapur kotor lagi. Iya. Itu BAP. Berarti ya sebelum kita ke Jaksel Apokalips berarti sudah bisa dipastikan bahwa tidak akan ada materi-materi yang sudah pernah didengar sebelumnya ya? Tidak akan ada komedi TikTok, itu di TikTok aja udah komedi TikTok lah. Ini lebih fresh lah. Ini emang khusus untuk stand up. Iya, kayak gitu. Nah, gue mau sekarang ke opinion nih. Mau minta opinion lu. Silakan Net. Oke. Jadi baru-baru ini kan ada aplikasi pemerintah. Oke. Yang dirilis dengan nama Si Pepek. Oh iya, Si Pepek. Iya. Tapi sebenarnya itu tuh kalau di bahasa Cirebon dibacanya Si Pepek katanya. Oke. Oh itu pembelaannya di situ, di situ. Oke. Yang artinya tuh gue lupa lagi artinya apa ya itu. Ada Si Pepek. Si Pepek. Oke. Pepek kalau gak salah. Oke. Dan harusnya pakai G. Pepek gitu. Oke. Tapi nggak tahu kenapa akhirnya diganti pakai K, nggak tahu lebih catchy mungkin. Iya. Selain lebih edgy mungkin. Oh ini tuh singkatan katanya. Kepanjangannya Sistem Pelayanan Program Penanggulangan Kemiskinan dan Jaminan Kesehatan. Oke. Menurut gua enggak itu sih. Dan jaminan kesehatan. Iya. Jaminan kesehatan diambil K-nya doang. K-nya doang dia. Oh apa?
Sistem pelayanan program penanggulangan kemiskinan Heeh. dan jaminan kesehatan. Berarti harusnya si Pepek Jamet. Iya. Ada jaminan Jaminan kesehatan. kesehatan. Si Pepek Jamet Si gitu. Pepek Jamet, ya. Heeh. Tapi ternyata gak cuma itu doang, ada beberapa rentetan daftar nama yang Dari netizen tapi kan. aplikasi Enggak, pemerintah. Oh, dari dia? Valid. Apa valid. nama-namanya? Yang kedua ini ada Shithole. Shithole. Gue gak tahu bacanya kayak gimana. SITHOLE. Oke. Antara Shithole atau Shitole. Oke. Aplikasi buatan Kota Semarang ini punya kepanjangan Sistem Informasi Konsultasi Hukum Online Pengadilan Negeri Semarang. Itu tuh yang kedua. Oke. Shithole. Oke. Ini gue akan Apa baca sistem? Sistem informasi. Sistem Informasi Konsultasi Hukum Online Pengadilan Negeri Semarang. Pengadilan Negeri Semarang. Iya. Berarti harusnya shithole penis harusnya. Maksud gue sekalian gitu loh maksudnya. Iya nggak lengkap. Heeh. Bener. Iya kan. Iya. Siapa sih yang nama-nama ini itu loh yang dipertanyakan loh. Si writer UI UX-nya harus dipertemukan sih ini harusnya. Terus ada lagi. Selanjutnya. Apa tuh? Nah, ini juga epic nih. Iya, ada sistem integrasi kelapa sawit sapi berbasis kemitraan usaha ternak inti plasma, agak panjang emang. Oke. Cuman kalau disingkat jadi Siska Ku Intip. Kalau yang bener loh. Ini Siska Ku aplikasi ini dimiliki oleh pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan. Oke, Siska Beneran. Ku Intip anjir. Siska Ku Intip. Oh gitu ya. Masih ada lagi, Mas. Oke. Betul. Aplikasi besutan pemerintah Kota Surakarta memiliki kepanjangan Sistem Monitoring Stok dan Kebutuhan Pangan Pokok. Disingkat jadi Simontok. Maksudnya bikin istilah kan mesti gampang diingat kan. Iya. Betul sih. Iya. Bener. Bener sih. Si Tol, si Pepek, si Montok, Siska Ku Intip. Ini juga ada lagi nih terakhir. Ini yang paling terakhir deh. Nah, ini dari pemerintah Kota Tegal. Oke. Aduh, bentar. Jadi dulu Oh iya. Jadi dulu mantan wali kota Tegalnya itu namanya Dedion Supriyono. Dedion Supriyono. Aplikasi ini tuh singkatan dari Program Masyarakat Berdedikasi Memperhatikan Angkatan Kerja Rentan. Nah, entah kenapa dinamain jadi Mas Dedi memang jantan. Mas Dedi memang jantan. Ini gak ada singkatan aja sih menurut gue sih. Pengen pengakuan aja. Emang pengen statement aja deh. Statement aja. Mas Dedi memang jantan. Berarti sempat ada yang meragukan tuh. Oh, bisa. Iya. Masyarakat berdedikasi memperhatikan angkatan kerja rentan. Mas Dedi memang jantan. Iya. Atau bisa collab sama yang tadi kan, jadi digabung kayak Siska Ku Intip, Mas Dedi emang jantan gitu kayak. Collab tuh. Iya. Anjir, tapi itu beneran dijalanin tuh. Tetap ada. Gila sih itu menurut gue ya. Iya. Itu berupa apa? Berupa program atau aplikasi handphone? Aplikasi. Oh gitu. Jadi kita bisa download di App Store Mas Dedi memang jantan gitu. Tapi mungkin khusus regional Kalimantan Selatan doang. Oh. Iya. Mungkin ya. Ini Tegal. Tegal, Kalau sorry. Mas Dedi memang jantan di Tegal, hanya di Tegal Iya. dia jantannya. Cuman akan repot kalau Mas Dedi udah berganti menjabat, repot harus nyari lagi berarti kan. Mesti inisial D juga tuh. Iya, biar bisa masih masuk. Wah, gitu ya. Itu. Wah, itu parah sih. Gue kaget sih dari itu. Gue kaget pas mulai Siska Ku Intip, gue udah mulai enggak percaya tuh sebenarnya. Dibuat-buat. Nah, opini lo terhadap nama-nama yang Iya sih ya. Maksudnya ini kan akun-akun program pemerintah. Provinsi gitu ya. Provinsi, bener sih. Levelnya udah level provinsi tuh. Iya. Ya kalau buat bercanda-canda sih kocak ya, tapi kalau buat beneran lu jadiin aplikasi sih kayak agak aneh juga gitu. Ya kan kayak misal orang tua kayak kamu jangan lupa install Siska Ku Intip ya hari ini. Gitu kan agak susah juga orang tua ngomong gitu ke anaknya kan. Itu perlu diganti sih. Perlu tim kreatif yang bisa bikin nama-nama normal lah di situ lah. Simontok. Tadi Iya juga kan. tuh sebenarnya tadi ada si Pedo. Tadi sempat Ada. Ada yang bener. Bener ada. Iya. Kepanjangannya Sistem Pelatihan Berbasis Database Online dari Sumedang. Aduh. Si Pedo. Pedo. Si Pedo.
Kan orang salah tangkap kalau gue ngobrol sama teman gue kayak, apa kabar si pedo dari Sumedang? Orang denger kayak gue main sama orang gitu kan, takutnya kan. Itu resikonya sebenarnya. Si pedo aja. Si pedo ya kan. Tapi kalau nggak salah di bahasa Sunda itu di bahasa Sunda daerah pedo itu artinya enak ya Dut, mantep gitu ya. Enak, Oh, artinya. pedo tuh artinya enak di bahasa Sunda. Jadi lebih ke si mantep sih gitu. Oh, kayak si mantep gitu. Ya ini agak janggal juga sih, Tet. Agak Tapi kan janggal. hanya berlaku di satu wilayah ya kan. Iya. Kalau dibaca orang lain orang luar agak. Berarti kalau di Sunda tuh orang nggak kaget misalnya bilang kayak, pacarku sekarang pedo loh, gitu kayak. Karena artinya mantap tadi kata lo kan. Dia bisa mengutarakan itu dengan rasa bangga kan. Iya, kayak tipe kamu yang gimana, yang pedo gitu. Gak ada masalah di sana. Karena artinya mantap maksudnya gitu kan. Oke, masih di opini. Tadi ya kita lewatin lah nama-namanya tadi. Sekarang menurut lo nih, opini lo tentang orang bucin yang pacaran di publik. Di publik. Iya. Yang pacaran di publik kayaknya gue nggak ada masalah ya. Emang dia kan daripada dia pacaran di tempat yang non publik lebih berbahaya sebetulnya gitu ya. Nggak ada masalah sih gue pacaran di publik. Nggak merasa terganggu gitu kayak. Mungkin pacarannya nggak apa-apa. Apa yang dilakukan ketika pacaran? Iya. Yang menurut lu cringe tuh yang kayak gimana? Menurut gue cringe yang kayak apa ya? Di ruang publik ya. Kayaknya kalau kayak rangkulan itu masih nggak apa-apa. Mungkin kalau yang kayak foto berdua terus diulang-ulang banget, kadang terganggu juga sih. Kayak udahlah, tadi foto pertama udah bagus kayaknya dah gitu. Itu doang kayaknya. Yang retek-retek terus dari semua. Iya, itu tuh. Dan di publik ya. Itu yang lumayan mengganggu sih. Jadi menurut lo gak apa-apa orang bucin di publik? Menurut gua gak apa-apa, iya. Asal gak terlalu mengganggu kebebasan orang lain juga gitu ya. Bahkan menurut gua orang yang pacaran di publik tuh ya pedo gitu. Maksudnya mantap. Mas gua mantep net ya kan. Pedo itu. Apalagi pacarannya Sumedang kan. Iya. Banyak yang pedo di sana. Banyak pedo di sana, iya. Banyak yang pedo. Oke. Opini terakhir deh. Stand up comedy di festival musik. Anjrit, iya gue itu sulit sih menurut gue. Maksudnya gue pernah ngelakuin beberapa kali ya, pesta Poara tuh gue pernah. Joyland pernah ya? Joyland yang Bali gue pernah. Terus sama Bigu Festival pernah. Nah, gue sebenarnya gue nggak ada masalah, tapi gue cuman nggak senengnya itu banyak yang ngerekam. Karena gue juga ngerti gue nggak bisa nyalain mereka. Kan mereka pikir lah tadi gue nonton Raisa gue boleh rekam, kenapa lu nggak boleh gitu kan? Tapi itu kan materi-materi yang di off air. Karena kadang gue tuh setelah Joyland tuh gue repot tuh, satu-satu orang gue DM-in tolong di take down story-nya, terus di Twitter juga gitu. Terus kayak pokoknya gue adalah membahas tentang kayak suatu kasus gitu, terus abis itu di Twitter kasus itu terjadi. Nah orang nge-quote tweet pakai video gue kayak kalau kata Oza sih begini bang, itu gue DM kayak lu take down dong. Itu buat kita di Joyland aja, jangan lu bawa ke Twitter gitu. Mungkin belum terbiasa juga gitu kan. Dan ya panik juga sih karena itu. Aduh nih gue keluar materi yang mana nih gitu ibaratnya. Berarti lu cukup niat untuk DM satu ya? Iya, daripada resiko kan kita nggak tahu kan. Di kasus Z juga lu begitu ya? Di kasus Zia awalnya, tapi ternyata ada yang mendem video gua sampai September, brengsek gitu. Gila itu. Ada yang simpen aja gitu sampai. Iya, jadi kan kejadian tuh Januari tuh sebenarnya. Itu udah gue bersihin, udah hilang. Nah pas gua September dihujat karena masalah lain, ada yang upload video itu ke Twitter. Sengaja banget dong Gitu. berarti. Iya, disimpan selama ini di hard disk dia gitu ya kan. Di hard disk. Gila itu, gue nggak tahu itu siapa sampai sekarang. Tapi sebenarnya polisinya gimana sih untuk si Komika sendiri buat bawain materi offline dan online? Iya. Nah, ya sebenarnya kan kalau di festival musik kan ya memang mungkin misalkan ya Joyland pada waktu itu tidak melarang penonton untuk ngerekam, ya gue nggak ada kuasa sebetulnya. Itu hak dia gitu. Sebenarnya kalau gue profesional harusnya ya kalau lu takut tuh bawa materi lain dong gitu. Tapi karena waktu itu gue kayak anjir nih gue belum pernah stand up di Bali, jadi gue maunya ngasih yang the best juga untuk itu ya kan. Jadi sebenarnya bukan penyelenggara yang salah sih bisa dikatakan. Tapi kan itu kan pro kontra juga di Twitter kan, ada yang nggak suka juga kan. Kayak ngapain sih ada stand up di sini gitu. Tapi untuk stand up sendiri udah ada performing rights-nya belum sih, kayak musik kan? Kalau musik kalau manggung ada hak royalti segala macam gitu. Iya sih, kalau royalti stand up mungkin apa ya,
Ahmad Dhani bukan stand up sih, kan dia kan yang memperjuangkan gitu. Kalau ada Ahmad Dhani di komedi kayaknya bisa tuh terjadi tuh. Tapi masuk ke intellectual property juga. Belum deh kayaknya. Belum ya? Bahkan jokes pun kayaknya belum masuk intellectual property deh. Masih bisa dicuri-curi orang tuh, belum ada ranah hukumnya, cuman etika doang yang menghalangi. Iya. Tapi menurut lo harus ada nggak Kayaknya harus deh, karena waktu itu sempet kan ada kasus juga kayak pencurian materi ya? pencurian materi. Jadi ada komika punya materi ada di YouTube, nah tiba-tiba dibawain lah di TV oleh artis gitu. Nah tapi bisa jadi artis itu siapa tahu punya tim penulis yang nggak tahu kalau itu nggak boleh gitu kan. Iya. Jadi nggak bisa full menyalahkan juga. Tapi si komikanya ini pasti sebel kan. Kayak kita aja sebel yang anjir nih orang nulis nih susah nih pasti nih. Lu tinggal bawain doang gitu. Iya. Perlu ada mungkin nantinya intellectual property untuk komedi deh. Ya, Bam ditelepon. Bam. Ini udah roll. Oke. Ya IP buat si Komedi. performing rights, ya. Mm-mm. Ya berarti perlu ada sih intellectual Perlu. property. Nah, soalnya kayaknya di kayak misalnya negara US gitu kan, ya negara adidaya lah maju gitu udah ada kan. Iya udah ada, belum, yang nggak tahu juga tuh. Bisa jadi belum ada juga sih. Gua tuh waktu itu pernah ini mungkin beda case, cuman pernah baca berita kayak ada coffee shop yang namain diri si coffee shopnya tuh apa gitu, Starbucks tapi dibedain apanya gitu. Oh di parodi dikit gitu. Diparodiin ya. Nah, akhirnya dia punya hak intelektual itu juga karena itu bagian dari jokes atau apa gitu, dilindungi lah gitu. Iya. Dan itu nggak apa-apa sah gitu. Nah maksudnya di sana kan regulasinya sudah sampai diperhitungkan ke sana gitu kan. Iya. Mungkin di sini Nantinya menyusul gitu nantinya ibaratnya. masuk bisa Iya. kayak gitu. Akan sih gua rasa tapi. Karena sebenarnya stand up pun masuk ke Indonesianya agak Cepet jauh ya? kan. Iya. Maksudnya eranya agak jauh kan Oh, nggak sih? dengan yang udah ada di luar negeri. Jauh. Jauh kan? 2011 kan masuk ke sini, ke Indonesia Iya, tuh. baru mulai gerakan yang konkretnya gitu ya, Iya. 2011. Bahkan di kayak Eddie Murphy, Russell Peters gitu-gitu tuh di tahun 90-an kan Iya, udah udah ada. lama itu. Iya makanya mungkin ya segeralah menyusul untuk hak kayak gitu. Jadi lo juga kalau misalnya manggung di festival musik gak bingung kan nanti. Nggak panik, iya. Iya. Jadi kayak orang misalnya ada yang instastory gak boleh nih penjara misalnya. Kayak nggak di take down aja story-nya udah nggak apa-apa, nggak sampai di penjara juga tuh orang. Agak Iya. berlebihan tadi ya? Agak berlebihan ya kalau penjara. Tapi terlepas dari itu stand up di tengah festival tuh sulit nggak menurut lo? Sulit dan Menguasai penontonnya maksudnya? menguasai penontonnya. Kayak Joyland tuh pada waktu itu kayaknya gue masih lebih nyaman ya, karena kayak gue jadi dia ada 2 panggung. Jadi pas lagi ada stand up band, panggung band tuh dimatiin. Semuanya dudonya? Iya dua-duanya. Oh, Begitupun ketika lagi band lagi main, panggung stand upnya dimatiin juga. Jadi orang nyimak. Nah Pesta Pora waktu itu gue masih 2022 kalau nggak salah, di lorongnya J-Expo itu. Iya. Kita di luarnya kan. Emang ada yang nonton sih, tapi ada yang lalang juga. Ada booth masih nyanyi-nyanyi gitu-gitu. Jadi emang kan gue day 2 gue nanya sama teman gue yang day pertama, kayak udah lu harus agak lebih teriak aja Za, supaya orang tuh denger gitu. Sulit sih menurut gue. Emang agak susah ya. Emang agak susah. Tandingannya sama, maksudnya meskipun voltase atau watt yang sama dipakai di panggung stand up dan di panggung musik, tapi kan source-nya beda. Source-nya beda. Lo dengan suara lo sendiri gitu gak ada. Tapi kalau belakangnya Burger Kill yang main kan? Susah Nah, itu. Iya. Revenge the Fate lagi main gitu, terus stand up kan. Komedi apa bisa nutupin skripnya Anggi kan agak susah kan. Apa misalkan ada Burger Kill sini Down for Life kan? Iya tuh. Dan di Solo lagi kebetulan. Susah tuh. Rock in Solo. Rock in stand up Solo tuh susah. gimana lu? Susah. Metal semua. Metal Susah, semua. susah. Emersonic. Iya susah. Awe kalau nggak salah pernah. Wih, stand up di Hammersonic di, kalau nggak salah ya, kalau salah sorry netizen, tapi seinget gue dia tuh ngambil itu tuh stand up di Hammersonic. Gila lu bang kata gue. Nekat itu. Maksud gue Killing Me Inside main di Hammersonic aja udah dihujat-hujat ya? Iya lu stand up di Stand situ up. ya. Growl apa materinya gitu. Punchline-nya skriman ya. Anjir. Tapi keren. Lo kan akhirnya pernah merasakan panggung-panggung stand up kayak sampai ke festival musik lah akhirnya. Iya. Yang paling berkesan, yang paling menyenangkan atau yang paling lo suka kerjain panggung-panggung? Yang paling menyenangkan ya apa ya? Mungkin special show adalah yang paling Mungkin ya, tapi itu kan belum terjadi. Semoga sih itu akan menjadi yang paling menyenangkan ya. Itu yang paling exciting lah mungkin ya, tour ini, karena ini pertama kali gue baru akan stand up di atas 1 jam tuh ya, baru ini, sebelumnya gue nggak pernah.
Sebelumnya gue paling maksimal setengah jam lah, belum pernah gue yang sejam. Tapi kalau tour tuh bukan pertama kalinya ya? Tour gue pertama kali juga. Oh, pertama Tour kali. pertama kali juga. Stand up special sekaligus tour yang pertama. Iya, perdana ini, first timers. Berarti first time langsung tour ya. Tapi gue pernah lihat lo open mic di New York kan waktu itu waktu Di lagi. New York ya. Iya. Kayak gue potong 2 menit buat YouTube itu, ada yang gue upload juga itu. Ada kan? Iya, Ada yang gue ada. upload. Heeh. Itu seberapa excitingnya menulis Materi untuk nulis itu ya. iya. Itu kayak gue tuh agak deg-degan juga karena gue nggak tahu New York gimana kan, tapi kan gue sama Bang Panji juga, habis itu di situ ada Uus juga, jadi masih agak santai lah, dan karena itu open mic, jadi kan open mic kan tempat latihan sebenarnya, Iya. jadi juga nggak ada beban untuk harus rapi banget atau lucu banget juga, dan untungnya di sini gue pada waktu itu lumayan aktif open mic bahasa Inggris, jadi gue ada materi lah kebetulan, nggak baru bikin khusus buat di sana tuh enggak. Tapi direspon orang-orang sana gimana? Enak ya, karena gue bawain materi jadi kan, yang lain kan Oh. latihan gitu. Gue bawain materi udah rapi, udah sering gue tes di sini di apa kalat-kalat bule-bule sini tuh udah pernah gitu. Itu tuh kalau nggak salah nama tempatnya apa sih? Bang Bida? Eastville kalau nggak salah, Eastville. Tempat latihan Abang Panji juga salah satunya. Kalau Uus kan plesetan ya. Plesetan, Dia Tetep juga. deh plesetan. Dia juga. plesetan tetap. Maksudnya materinya ditranslate aja gitu. Iya. Wah, respect. Iya, dia emang mainannya gitu. Betul. Gue ngeliat jokesnya dia tuh yang sama Coki. Siapa Bang Dede, Uus? Heeh. lagi apa ya program kontennya dia kalau nggak salah yang kenapa LGBT itu lambangnya pelangi kata dia. Iya. Terus gue mikir Apa ya? gitu. Coki nggak bisa jawab tuh, nggak tahu kenapa. Karena dia belok. Soalnya pelangi belok gitu katanya. Kenapa LGBT lama tuh pelangi? Soalnya pelangi belok. Gue kan yang belok nggak cuma pelangi doang. Iya. Dia kenapa ke situ gitu. Ya emang mainnya kayak gitu ya Iya. biasanya. Respect. Jago dia gitu-gituan mah. Dan gue baru ngerti aja channelnya dia namanya Kamu Kita. Uus kan. You Us, kamu Iya, kita, iya, kamu kayak kita. anjing gue, Kamu Kita ternyata. Plesetan juga dari judulnya. Sama kayak Gofar kan. Pergi jauh. Pergi jauh, ya kayak bener-bener. Special show ini excited lah lo ya. Excited. Deg-degan juga sih, tapi excited lah. Dan yang berarti titik pertama bakal di Bali. Titik pertama bakal di Bali dulu, abis itu Bandung, Jogja, Surabaya, baru di Jakarta terakhir. Dan di Bali kan ada Bang Adri juga tuh. Ada Adriano Colby. Jadi kayak duo. Split show Apa lah, sih? split show show. ya, split Tapi bakal ada momen lu satu panggung bareng dia. Belum tahu, mungkin di terakhir ada kali tektokan dikit ya. Tapi belum tentu juga tuh. Biasanya Bang Adri kalau udah closing ya udah closing aja dia. Oh gitu. Jadi Nggak. langsung apa ganti aja change over ke setnya lo gitu. Kayaknya akan gue duluan. Gue dulu main, habis itu baru gue lempar ke dia. Bang Adri yang closing tetap. Oh. Dia headliner ya. Nah, ini kalau kita lihat posternya, wah, masih loading lagi. Coba. Posternya sebenarnya penuh dengan sarkasme ya. Ada filosofi apa nih? Buku apa nih? Filosofi teras ya? Filosofi teras, mental health metal. Metal. Terus juga ada gambar mobil dongfeng ini ya apa sih? Mobil dongfeng. Mobil dongfeng. Respect, Dongfeng respect. mania. Sebagai pengguna dongfeng salah-satunya di Jakarta ya? Enggak. Kenapa? Oh, ada yang ngalangin ya? Oh, udah ngalangin parkir. Oh, mobil dongfeng ngalah. Selama bukan dongfeng bukan gua. Iya kan? Kalau bukan dongfeng bukan gua itu. Terus juga ada Erigo. Yang pasti Erigo kan. Erigo. yang udah official ya? Berarti Official, alhamdulillah official. Official. respect. Sampai gua kira emang dari dulu official. Dari dulu official, tapi kan sempat ada perselisihan dikit, tapi udah clear lah, oke. Ini ada gambar make up ini maksudnya apa nih? Itu my makeup rutin kan kemarin. Iya kan. Ada tuh, adalah orang-orang bikin trade di situ. Terus ada tiket ke Jepang tuh sana Cika dan Ovi kan. Nah, itu perselisihan sama Erigo. Oh, di situ. Perkara itu sebenarnya. Perkara itu. Perkara itu. Free Fire. Fire, itu tahu, di tahu. USS tuh kena tuh. Nah, ini apa nih? Instagram nggak ada postingannya, bener ya? Iya benar. Jadi ini antara yang ini orang-orang yang ngehujat gua gitu loh, make up, Free Fire pernah kasus, postingan nol kan gue kasus juga tuh waktu itu. Kalau Tinky-Winky ya. Teletubbies. Nah, Teletubbies kan waktu make up rutin ada yang bilang kayak gue nih gendut kayak Teletubbies hitam, dia bilang gitu.
Makanya di sini hitam banget kan. Tapi dia putih anjir. Kagak ini Oh makanya itu itu badan maksudnya. itu. Jadi itu. Oh, gitu. Habis Itu Teletubbies Oh, ini hitam. kompilasi hujatan ya. Kompilasi Kompilasi hujatan Iya, iya. posternya. Akhirnya Pak, ya maksudnya. Aha, iya. Oh, tapi di Sempat followersnya Atta waktu itu kena juga. lu sempet terus agak Sempat bahas terus Bahas ya. diserang. Itu di USS juga itu. BAP. Oh, BAP baju bahaya juga ya. BAP lumayan beberapa kali kena sebetulnya di sana. BAP lumayan ya. Season 1 beberapa kali kita. Mm-mm. Terus respon teman-teman gimana pas lu kena nih Oza nih? Di sana gimana? Teman-teman sih paling siapa ya? Ya kadang bahas pas ketemu aja gitu. Heeh. Kayak Support pas- moral enggak? Support moral. Support moral lebih kayak ada teman gue namanya Wawan Cikuk ya. Dia Hernawan Yoga sekarang namanya. Dia tuh komika Bekasi kan. Nah pas kasus Z itu kan perkara jilat tangan tuh, perkara gue jilat Iya, jilat iya. tangan kan. Udah gue di Tory Bar, Bang Wawan dateng kayak gitu. Gue pengen tos kan, bukan tos, jilat dong, jilat. Yeah. Dong. Gitu anjing kan. Itulah support moral dari teman-teman ya. Emang harus ada gitu-gitunya ya. Sangat membantu sekali. Sangat membantu betul. itu tuh ada beberapa versi. Oh, jadi Enggak tiap nih, kota antar beda. kotanya, Kota. iya. Berarti kan abis dari Bali bakal ke Jogja, Heeh. Bali Jogja dulu bener. kan, Bali, Jogja. Openernya Rais Marasa Besi dan Ilham Setiadi. Dari Ketawa Comedy Club itu. Ilham Setiadi ini kisah hidupnya cukup menarik ya Bang. Cukup menarik. Sumpah, gue pernah dengar ceritanya. Sangat menarik itu dia. Dia di satu kosan sama Sastra ya. Dulunya. dulunya. Setelah sama Sastra Terus sempet. pokoknya silsilah keluarganya agak ini ya. kompleks. Tapi respect. Heeh. 16 Agustus 2024. Ini juga masih kurang lebih sama lah. Oh, ini lebih ke make up ya, lebih nge-highlight make Ya, upnya di spesifik sini. di make upnya doang. Itu tuh berarti menandakan materi, tapi materinya Materinya ada sedikit tentang ini tapi nggak terlalu banyak sebenarnya. Karena kan gue udah sering juga cerita di YouTube kalau tentang hujatan-hujatan kan. Paling ada beberapa hujatan atau kejadian yang nggak bisa gue ceritain di YouTube itu akan gue ceritain juga. di sini. Oke. Selanjutnya ada Surabaya. Opener Sumbu Pendek Podcast. Nah, Berarti ada live dan podcast Aji nih? pertama. Ada live podcast. Oh. Karena itu kan podcast gue di Noise, jadi kayaknya nggak mungkin nih kalau nggak gue libatin di tour ini. Tapi anak Sumbu. emang Sumbu Pendek isinya lumayan bahaya juga sih. Sebenarnya tapi karena itu audio, jadi Betul. masih kayak kalian lah nggak in frame kan, jadi masih lebih aman gitu dibandingin kelihatan muka. Tapi gue pernah denger sekali 2 kali gitu, lumayan sih beberapa episode. Lumayan juga nih, omongan bahaya juga. Iya. Sebenarnya kalau haters gue mau nyari aib gue, harusnya mereka ke Sumbu Iya. Pendek harusnya, Iya. ya kan? Mungkin karena bener audio sih. Audio tuh masih lebih aman tau. Iya. Males nyari orangnya juga kali ya. Gue denger episode lu yang ngomongin selebriti yang kita yang belok. Selebriti yang belok. Terus Iya. lu, jangan dah, nggak enak. Biar dengerin Ya Sumbu udah, Pendek aja. dengerin. Yang Sumbu di Pendek. audio biarlah di audio Iya, lah, iya. yang di audio biarlah di audio. Sumbu Pendek dengerin di Noise ya. Di Noise. Habis Jogja, Surabaya berarti. Abis itu Surabaya. Su Bandung. Mm-mm. Ada Ate Rio Dumatubun. Yoi. Ini gambar bocah maksudnya apa nih Bang? apa? Gambar bocah. Itu kan kemarin sempat dihujat juga sama penonton Abe Cekut di TikTok kemarin kan ada. Kenapa tuh? Gimana? Jadi gue bikin video kan, gue bikin lip service sama Coki berdua nih. Gue sama Coki kan, ayo nih kombut. Temanya tuh tentang orang tua yang mengeksploitasi anaknya. tahu. Oh Itu iya temanya. iya. Kita nggak spesifik ke Abe dan gue bisa bilang jujur, Coki pun nggak tahu Abe Cekut, dia kan nggak terlalu main TikTok orangnya kan. Apalagi Iya, abis itu gue upload, gue pun gak bermaksud itu buat AB, gue kayak umum aja gitu sebenarnya. Nah terus ada yang komen, jadi kan ada di tengah-tengah gue bilang kayak maksudnya nyindir tentang duit endorse itu pasti nggak ke anaknya tapi orang tuanya yang ngambil gitu. Nah ada yang komen gitu kayak, wah bang duit endorse dipakai buat nonton A7X gitu. Gue pikir diksi-diksi lucu itu kan, gue pikir gue likes lah, set. Nah ternyata emang bokapnya Abe nonton Avenged gitu ya. Kan gue mana tahu bapaknya nonton Dirgat apa enggak kan mana gue ngurusin gitu kan. Nah jadi orang kayak, wah bener nih berarti. Emang ini ngomongin Abe, terus di repost lah sama nyokapnya Abe. Wah kan bener nih, udah pasti nih ngomongin Abe, dihujat itu. Udah gue minta maaf ke Abe, minta maaf ke nyokapnya, ke bokapnya, baru ke netizen terakhir. tapi mereka text it gently gitu. Ya, dari awal pun nyokapnya nggak Marah. malah dia belain gue di akun terakhir di akun lain kayak enggak kok mereka nggak nyebut nama kok gitu-gitu. Iya. Emang netizennya Abe ternyata militan banget Iya, gitu. lumayan. Ya gue bisa mungkin bilang dengan jujur ya
Cipung udah kebalap gitu. Maaf ya keluarga Rans, tapi kayak kalau bagi gue yang TikToker gitu Iya, ya. Di skena TikTok dia yang megang. Di skena bocil TikTok nomor 1 Abi Ceput sekarang. Iya. Di YouTube oke lah Cipung juara 1 lah bisa dibilang. Di TikTok enggak men, A B udah. Tapi emang secara logika kalau misalnya duit endorse masuk ke anaknya juga buat apa? Nggak Iya akan belum mungkin, kepake, kan? iya. Belum kepake. Sebenarnya gitu. Nggak tiba-tiba dia di sekolah tiba-tiba, ayo semuanya dari gue ini susu. Iya Gitu kan. enggak mungkin, iya. Kan. Iya. Tiba-tiba open table gitu dia. Iya, kayak- Ayo pesen semuanya. Iya kayak shot dulu dong Pediasure. Gak mungkin. Jadi sebenarnya nggak apa-apa untuk orang tua yang pakai, tapi kan gua sama Coki di video nggak mungkin ini kayak gitu dong. Itu mah Iya. jadi nggak dapat lip service-nya. Iya. Kayak gitu tuh. Lalu selanjutnya Jakarta. Nah, ini lumayan menarik nih. Teletubbies cuma lagi nge-gym ya. Yoi. Iya, Treadmill. Teletubbies Iya, hitam. iya. Berarti lu Gitu. setelah lu dikatain Gendut. nge-gym lu beneran. lu? Nge-gym. Mungkin gua doang mungkin salah satunya komika yang abis dikatain gendut beneran daftar gym ya gua gitu. Iya. Berarti emang berdasarkan dari apa yang jadi hujatan netizen terus yang Posternya iya. Dan Teletubbies karena yang paling recent dan mungkin salah satu head comment paling kreatif yang pernah gua dapet itu gua jadiin untuk final di Jakarta. Teletubbies hitam sih Teletubbies lumayan, hitam. lumayan Paling kreatif. imajinatif dia Imajinatif kan? Iya. Iya. Anjing Teletubbies hitam. Dan langsung kena di hati tuh Bang. Langsung kena di hati, langsung kena di hati. Karena seumur-umur gue belum pernah dibilang Teletubbies hitam, dia orang pertama itu. Seorang itu. Walaupun kulit Bang Oza kan nggak hitam ya. Waktu itu gue pakai Erigo yang hitam karena itu. Oh, karena Bukan itu Teletubbies hitam. Itu dia tuh aneh itu. Oh, kalau gue mikirnya lebih dark lagi gitu kayak anjing Teletubbies hitam nih yang jahat nih Teletubbies Iya, yang jahat. bukan badan doang. Badan Badan doang. Openernya juga bakal ada Bang Adri juga. Ada Bang Andri juga dan Sukar Putra dan tadi Bandung dan Jakarta hostnya tuh Sastra sama Apos berdua. Oh iya. Oh, kalau di Surabaya, Jogja, Bali tuh nggak ada hostnya. berarti? Mungkin ada host lain tapi bukan mereka berdua gitu. Yang hanya Bandung dan Jakarta yang Yang Apos ada sama Sastra sama Apos. Sastra iya. Sukrat Putra ini juga salah satu teman perjuangan juga ya. Yoi, Di Ketawa dulu Comedy Club ya. Pas gue jaga tiket gue berdua sama Sukrats, gue benar-benar kita berdua yang ngerobekin tiket penonton ketawa dulu. Makanya dia gue ajakin opener. Nanti Sukrats pun akan show tanggal 9 Agustus. Gue juga jadi opener juga di show-nya dia. Di Sukrats. Show-nya Sukrats. Emang gitu ya, saling bertukar ini. Saling beropen lah kita lah, saling beropener. Gila. Tapi itu emang yang dilakukan di komunitas ya. Iya. Iya, Karena kemarin Cin Abdul openernya Bang Panji Radit, sama ini podcast seminggu kan, malah kan mewah Iya, banget. mewah banget itu. Erwin Wu openernya juga Bintangnya kalau nggak bintang salah. Emon, terus yang Arif Brata jadi brides itu loh. Iya, Iya. apa namanya grooms ya. Groomsman. Itu juga emang semangat komunitas ya. Sangat komunitas. Tapi di stand up Jambore bakal main nggak? Jambore bakal main day 2 siang-siang tuh satu sesi bakal nge-MC bareng sama Sastra sama Apos. Jadi enggak stand up gua di Jambore nge-host. Bareng sama Maden. Berarti ini juga venue-nya lumayan oke ya yang di Jakarta ya, Usmar Yoi, Ismail. ya. Usmar Iya, Usmar Ismail. Ini legend juga sih. Beberapa kan udah ada yang apa? Suci juga spesial di situ dulu. Suci di situ. Oh iya, bener. Kang Soleh pertama kali spesial di situ. Bang Panji juga pernah kayaknya. Kapasitas berapa, Bang? Usmar Ismail? Usmar tuh berapa ya? 3,5 sampai 400 kalau nggak salah ya, setahu gue ya. Usmar Ismail. Penjualan oke ya. Penjualan insya Allah ya, tapi kayak per kemarin itu sebenarnya yang beli tiket di Surabaya tuh masih 15 orang gitu. Mas gue tolonglah, kenapa sih teman-teman Surabaya, tolonglah, ayo dong. Ayolah gitu ya kan. Yang mana lagi, Bang, yang masih kurang, Bang? Surabaya Jogja yang masih kurang kayaknya gitu. Kalau misalkan emang cuma 15 mending kita ngumpul di Rocket Chicken di Jakarta kan, kita nggak usah nyewa venue. Iya kan? Mending kombut. Iya, mending ngompet aja deh kalau 15 orang mah. Gitu. Gak usah ke venue. Ketemuan di Indomaret Point juga bisa. Oke, aman. Masih belum kompak udah sejam kayak gini ya. Masih aja. Gimana apa nih selanjutnya? Jaksel Apokalips sih menurut gue apa yang nantinya Wah, ngeblank tuh. Ngeblank. Kosong tuh. Agak kaget tadi itu. Kaget. Ngeblank tuh. Ternyata pertanyaannya yang ini, gue salah. Harus ke sini ya. Ini aja nih. Tapi semua udah ditanyain Agak sih. blank. Udah ditanyain. Ini ada pertanyaan untuk Udah. Itu udah ditanya juga ya? Udah. Ya. Oke, semuanya. Smooth. Udah, lu closing, Bang.
pesan-pesan apa nih buat Oke, pembeli itu tiket? aja. Tolong dibeli tiketnya di majelislucuindonesia.com ya kan, karena ya Surabaya dan Jogja masih terseok-seok gitu kan. Jadi tolong dibantu dan ya sampai jumpa di acara lah, itu aja. Untuk info lebih lanjutnya bisa tonton di podcastnya Kang Soleh Solihun itu. Iya, Itu juga ada panjang juga tuh di situ tuh. Salah interview. Iya, salah interview juga ada panjang tuh dibahas semua. Jadi agak bingung mau nanya apa sebenarnya. Iya. Semuanya udah ada di situ. Iya, ngomongin band-bandan juga udah di situ sebenarnya jadi. Iya. Makanya enakan bahas tadi Mas Dedi memang jantan ya. Udah ngalir tadi kita di situ ya. Sama Opras lah dikit-dikit ya. Ya untuk writer UX-nya si Pedo, Iya, tolonglah itu dipertimbangkan dong tuh ya kan. Banyak kok orang kompeten belum bekerja nih, banyak nih, kenapa harus yang begitu ya. Dan untuk kuota ya, kalau nggak bisa di FX ya tunggu di Ratu Plaza juga nggak apa-apa. Iya. Tapi lo habis bahas Pedo, bahas Wota, apakah maksud lo? Maksud gua Wota emang ya Pedo mantap. Iya. Wota emang mantap semuanya. Oke lah kalau begitu. Terima kasih Bang Oza. Oke, thank you Sudah juga nih, hadir guys, Maple. dan sudah terkonfirm ya sebagai bintang tamu paling sering. Iya, tinggal Diksi Tinggal nih terakhir Diksi, nih gua ya. harus nyampe. Tapi Gua. lu pernah nonton terakhir. Diksi belum Bang? Nonton. Seru nggak? Seru lah. Raja terakhir nih Raja berarti. terakhir itu. Terakhir. Apalagi sih kita punya konten apa lagi ya? Ya udah situ ya. Jika Ini, kuku menjadi. Jika kuku menjadi ya. JKM sama Wonder. Iya. Oh iya, Wonder juga gua belum berarti. Wonder bro. Masih banyak sih Bang. Masih banyak ya, ternyata belum tamat nih berarti. Belum tamat, masih Iya, ada iya. Pak. Tapi 6 kali datang ke Maple sih udah record sih. Karena banyak yang suka ngeluh. Kita di Alsu tuh kejauhan katanya. Oh gitu. Iya. Iya. Oh banyak yang nolak karena Bukan nolak sih, nyampe sini sih nyampe, cuma ngeluh aja. iya. Ya sudah kalau gitu gua Junet. Bastian di sini. Terima Terima kasih. kasih banyak Bang Oza. Bang Oza dan Keti. Sampai terima kasih sudah mendengarkan ya. Sampai ketemu Iya. lagi deh Sampai ketemu lagi. di episode selanjutnya. Ya. Salam untuk Mas membuat Mas Dedi memang Pedo. jantan. Jantan.